Juan Intan Pratiwi dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian ilmu negara dan ruang lingkupnya. Secara terminologi bahasa, ilmu negara digabungkan dari dua kata, yakni ilmu dan negara. Ilmu adalah suatu sistem pengetahuan, supernatural, knowledge, esoteric wisdom, science, sedangkan negara sebagaimana dikemukakan oleh para ahli pikir, yakni yang pertama oleh Aristoteles, negara ialah suatu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Yang kedua adalah Jean Bodin, menyatakan negara ialah suatu persekutuan dari keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh suatu kekuasaan yang berdaulat. Yang ketiga, menurut Hans Kelsen, negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama yang diatur dengan tata paksa. Sedangkan menurut Logeman, negara ialah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Istilah ilmu negara berasal dari bahasa Belanda, yakni Staatsleer, yang diambil dari istilah bahasa Jerman yakni Staatslehre. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah Theory of State, the General Theory of State atau Political Science. Disimpulkan bahwa ilmu negara ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara dan hukum negara pada umumnya. Lalu apa objek dari negara, dari ilmu negara? Objek dari ilmu negara adalah negara itu sendiri, yakni negara dalam pengertian yang bersifat abstrak, umum, dan universal. Dengan demikian, negara mengkaji tentang asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk negara. Dalam sidang PBB, UNESCO menyeragamkan tentang objek negara dari berbagai negara, yakni digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah political theory atau teori politik, yang mana ini juga dibagi menjadi beberapa, yakni political theory dalam arti sempit dan history of political idea atau sejarah dari gagasan sebuah negara. Golongan yang kedua adalah political institution. Ini juga dibagi menjadi 6, yaitu constitution, national government, regional atau local government, public administration, comparative institution, dan economic and social function of government. Dan yang ketiga adalah penggolongan masyarakat, yakni ada political parties atau partai-partai politik, groups atau association, participation of the citizen in the government and the administration, dan public opinion. Dan yang keempat, golongan yang keempat adalah hubungan-hubungan internasional, international relations, yaitu ada international organization and administration, organisasi dan administrasi internasional, international law atau hukum internasional, dan international politis atau international politik. Dalam buku Allgemeine Staatslehre oleh George Jelinek membagi ilmu negara menjadi 2, yaitu ilmu negara dalam arti sempit dan ilmu pengetahuan hukum. Ilmu negara dalam arti sempit ini dibagi menjadi 3, yaitu beschreibende Staatswissenschaft, yaitu yang ilmu negara yang bersifat deskriptif atau yang menjelaskan tentang deskripsi negara. Yang kedua adalah teoretische Staatswissenschaft, yaitu teori-teori tentang ilmu kenegaraan. Dan yang ketiga adalah angewandte Staatswissenschaft, yaitu penerapan atau praktik-praktik dalam ilmu negara. Dalam buku Allgemeine Staatslehre, George Jelinek membahas bahwa ilmu negara itu pembahasannya tentang 1. Teori tentang sifat hakikat negara, yang kedua adalah teori mengenai pembenaran kekuasaan negara, yang ketiga adalah teori terjadinya negara, yang keempat adalah teori tipe negara menurut tujuannya, dan yang kelima adalah teori tipe negara menurut sejarahnya. Lalu dalam buku ini juga membahas tentang teori kedaulatan, teori unsur-unsur negara, teori fungsi negara, teori bentuk negara dan pemerintahan, teori sendi-sendi pemerintahan, teori perwakilan, teori konstitusi, dan teori kerjasama antar negara. Jelinek juga dijuluki sebagai Bapak Ilmu Negara, yakni karena beliaulah yang menemukan pengetahuan
yang mencakup tentang ilmu negara. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan tentang ilmu negara dan ruang lingkupnya. Semoga bisa bermanfaat, dan bila ada kesalahan mohon direvisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.